Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, yang dia bawa suci. Kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, lalu kejatuhan najis atau kena najis, baik mungkin di tangannya atau mungkin di bajunya, maka sholatnya menjadi batal kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, juga umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan diakui oleh beliau dan akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kitabnya udah dibagikan semua. Halaman berapa kita sekarang? Halaman 16. Halaman 15. Faslun wa min syurutis shalah at-tahara 'anil najasah. Halaman 15, sebelah kiri, baris yang keempat dari bawah. Sebelum kita mulai ngaji, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah. Juga untuk Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada dua taharah dari hadas, kita sudah kelar semua ya. Taharah dari hadas, bersuci dari hadas, hadas besar, hadas kecil, kita sudah kelar. Lalu ada namanya taharah dari najis, suci dari najis. Itu ada najis besar, najis sedang, najis kecil. Juga nanti ada yang namanya najis itu ada di badan, lalu di pakaian, lalu di tempat. Ada juga beberapa najis asalnya itu najis, tapi kemudian najis itu dimaafkan, jadi dihukumi seperti tidak najis. Nanti insya Allah kita kaji ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa min syurutis salati at-taharatu 'anil najasah. Dan termasuk dari beberapa syarat sahnya salat adalah suci dari najis. Ya. Kalau yang dulu suci dari hadas, sekarang suci dari najis. Fil badani, suci dari najis, najis fil badan, najisnya di badan. Wathaubi, dan pakaian. Wal makani, dan tempat. Wal mahmuli lahu, dan apa yang dibawa olehnya. Wal mahmul itu yang dibawa lahu, ya orang yang sholat. Jadi suci dari najis baik badannya, pakaiannya, tempatnya, juga apa yang dia bawa. Ini semua harus suci. Kalau nggak suci, ya berarti tidak boleh. Sholatnya tidak sah. Di sini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
Jadi syarat dari sahnya sholat adalah suci dari berbagai macam najis, baik najisnya ada di badan, di pakaian, di tempat, juga di sesuatu yang dia bawa ketika sholat. Kalau badannya ada najis, ya tidak boleh sholat, sholatnya tidak sah, percuma. Kalau badannya ada najis, karena di sini harus bersih. Atau mungkin bajunya, kalau di bajunya ada najis, ya nggak sah juga sholatnya, karena bajunya tidak suci. Atau tempatnya, kalau tempat itu najis, ya tidak boleh juga dia pakai untuk sholat. Atau yang dibawa itu barang najis. Atau itu apa itu yang dibawa, nanti ya ada keterangannya nanti apa itu yang dibawa. Yang pertama dulu, jadi yang pertama kita kalau mau sholat, syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci badannya dulu, suci dari najis. Badan kita ya, mulai tangan, kaki, kepala, seluruhnya ini kita harus cek mau sholat ini ada nggak najisnya nih. Misalkan di tangan kita atau di kaki kita ada nggak gitu. Bahkan termasuk di dalam hidung, di dalam kuping, di dalam apalagi mulut, barangkali ada sesuatu yang najis harus dikeluarkan. Jadi semuanya di badan, namanya suci badan ya, semuanya itu, kulitnya, tangannya, kakinya, rambutnya, semua yang termasuk badan, termasuk di dalam hidungnya, dalam telinganya, di dalam mulutnya, tidak boleh ada najis. Itu yang di badan. Kalau yang di pakaian, apa yang di pakaian? Yang termasuk pakaian, baju, apalagi sarung, ini kopiah ya. Ada sebagian saudara kita pakai surban. Apa yang itu yang dipakai? Itu yang namanya saub, pakaian. Pakaian itu nggak harus baju saja ya, bisa celana dalam juga termasuk. Celana dalam, kaos dalam itu termasuk. Wal makan, ini penting, wal makan, dan tempat. Jadi suci badannya, setelah itu suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah, yang dimaksud tempatnya di sini itu yang kayak apa? Apa semua ini harus suci? Apa masjid semua ini? Apa ini maksud makan di sini? Tempat. Jadi maksudnya suci badannya, suci pakaian, suci tempatnya. Nah, masalah tempat apakah harus ya? Tempat sujud. Ada lagi? Nah, di sini ada keterangannya. Mungkin kalau sholat di sini, ada najis kan, situ masih. Iya benar Pak De. Iya betul. Yang dimaksud tempat di sini adalah wa ma yulaqi syai'an min badanihi au malmusihi. Yang dimaksud tempat di sini adalah ruang yang dipakai untuk badannya atau untuk pakaiannya. Jadi sebatas itu yang dimaksud harus suci. Jadi yang termasuk syarat sahnya sholat adalah suci tempatnya. Yang dimaksud tempat adalah di situ tempat yang dipakai badan dan pakaian. Seberapa gede orangnya, ya itu tempat itu segitu. Seberapa kurus orangnya, ya segitu. Jadi berbeda ya satu orang dengan yang lain. Yang gemuk berarti dia butuh tempat yang agak luas sedikit gitu ya. Tapi kalau yang kurus ya tempatnya yang sedikit itu. Jadi nggak harus semua, misalkan satu tempat satu bidang itu harus suci semua, enggak. Yang dipakai untuk sholat saja. Yang dipakai untuk sholat, untuk badannya sujud, untuk kakinya nginjek, nah itu saja. Kalaupun misalkan ada sebuah lahan misalkan 2 meter kali 2 meter misalkan, kan nggak semua dipakai untuk orang sekurus kita ya kan, paling cuma berapa senti gitu. Itu saja. Kalau seandainya di pinggirnya itu ada najis, nggak ada masalah. Yang penting sedikit yang untuk dipakai untuk sholat tadi itu dalam keadaan suci. Ini yang dimaksud tempat.
wal mahmulu lahu dan sesuatu yang dibawanya juga harus suci. Misalkan bawa apa yang biasanya orang bawa rokok, biasanya kan bawa rokok, bawa korek, itu termasuk bawaan. Jadi ketika orang sholat tuh bawa sesuatu, itu juga harus suci. Kalau yang dibawa itu misalkan barang najis ya nggak bisa, harus suci. Yang dia bawa harus suci. Rokok suci loh, rokok itu ya Pak ya. Rokok itu termasuk barang suci ya. Jadi kalau bisa ya sebelum sholat itu makanya diperiksa dulu nih ada dompet atau ada apa gitu biasanya kita keluarkan dulu gitu ya, dari saku kita. Uang logam biasanya juga kan kita ya suci sih, itu suci. Ya untuk ini aja semua biasanya kita keluarin biar kita tidak membawa sesuatu yang kadang kita tidak tahu. Itu ya. Jadi syarat yang pertama, syarat yang berikutnya adalah syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Baik najis itu ada di badan, di pakaian maupun di tempat dan sesuatu yang dia bawa. Itu ya. Jadi kalau ada yang najis di antara 4 tersebut, maka sholatnya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Kalau misalkan habis ngebersihin sapi tank misalkan, itu kan badan kita kena najis, ya harus dibersihkan dulu. Nggak boleh mentang-mentang sudah biasa kerjanya di tempat-tempat sapi tank misalkan gitu, nggak dibersihkan dulu. Nah itu kalau ada sesuatu yang najis itu harus dibersihkan dulu, baru boleh sholat. Kemudian pakaiannya juga harus dilihat. Kalau misalkan ada najisnya juga tidak sah sholatnya, harus bersih. Juga tempat juga harus bersih, harus dilihat nih kira-kira yang mau buat sholat itu harus steril dari najis. Kalau ada najisnya berarti tidak sah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada persoalan. Fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu illa titik-titik. Jika ada, jadi misalkan ada sholat nih ya, misalkan Pak Wi sholat, kemudian kena najis sholat ya. Tadi suci, awalnya suci nih, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, yang dia bawa suci. Kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, lalu kejatuhan najis atau kena najis, baik mungkin di tangannya atau mungkin di bajunya, maka sholatnya menjadi batal kecuali ya ini ada kecualinya, jangan diputus. Jika ada orang yang sholat badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, yang dia bawa suci, lalu ketika dia sholat terkena najis, ada kejatuhan najis gitu ya, tersentuh najis, maka sholatnya menjadi batal kecuali. Jadi ada pengecualian. Yang pertama, kecuali illa ayyul qiyahu halan, kecuali dia singkirkan najis tersebut halan, seketika itu juga. Seketika di sini berarti bisur'ah, dengan cepat. Dengan cepat. Mana tadi itu? Ai bisur'ah. Halan ai bisur'ah. Ukuran cepat di sini ai qabla madhiyi aqalli tuma'ninati shalah. Ukuran lama cepatnya itu sebagaimana ukuran tuma'nina di dalam sholat. Jadi ini tidak najis, menjadi tidak najis. Yang kedua, yang tidak najis juga au yakuna ma'fuwan anhu. Kalau ada orang sholat, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, yang dibawa suci, kemudian terkena najis, yang najis tersebut tergolong najis yang ma'fu, maka sholatnya tidak batal. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau terkena najis, langsung dikibaskan najisnya, langsung dibuang najisnya, itu tidak batal.
Yang kedua, kalau najisnya itu berupa najis yang ma'fu, yang dimaafkan, itu sholatnya juga tidak batal. Tapi kalau najis yang lain berarti batal. Nah, contoh najis yang dimaafkan adalah diantaranya kadami jurhihi, darah luka apa itu maksudnya? Darah luka. Jadi kalau ada luka di dalam tubuh kita, keluar darah, itu termasuk najis yang dimaafkan. Yang termasuk darah di sini juga nanahnya. Jadi misalkan Pak Wasimin sholat, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, yang dia bawa suci, tapi beliau punya luka misalkan di kakinya gitu. Pas sholat ternyata nggak tahu tadi kenapa keluar darah. Aslinya darah itu sebetulnya najis dan bikin, kalau sesuatu yang kena najis maka batal sholatnya. Tapi karena ini darahnya sendiri termasuk darah yang dimakfu atau najis yang dimakfu, maka sholatnya tidak batal. Kalau darah udun, ya bagus, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana dengan darah udun gitu ya? Bisul. Bagaimana dengan bisul? Ini juga kemarin ada teman saya, Pak Yusri, ke rumah saya nanya gitu, Pak Ustaz mau nanya apa? Saya punya bisul. Waktu itu saya sholat, di tengah-tengah sholat itu bisul saya pecah. Apakah sholat saya batal gitu kan? Waktu itu saya jelaskan. Nah, ternyata di sini juga ada. Ini. Di sini ada Pak De. Saya baca ya takbirnya. Wa ma'fuun anhu kadami jurhihi. Yang termasuk najis yang dimakfu atau najis yang dimaafkan, yang termaafkan seperti dam jurhi. Dam jurhi itu darah luka ya. Darah luka juga termasuk nanah luka. Luka yang keluar darah atau keluar nanah. Luka yang keluar darah atau luka yang keluar nanah. Itu termasuk darah atau nanah yang dimaafkan jika dalam keadaan sholat. Nah, ini takbirnya. Fala tabtulu li'umumil balwa bidzalika wa masyaqqatil ihtirazi wa mahallul afwi an damil jurhi idza kana qalilan amma idza kana katsiran fa in kana min nafsihi fayufa anhu aidan wa in kana bi fi'lihi aw bi fi'li ma'dzunihi ka an usra ad-dumalu lam yufa anhu. Nah, ini takbirnya seperti pertanyaannya Pak Diruri tadi. Jadi kalau misalkan ada darah karena luka atau nanah yang karena luka keluar ketika sholat, maka itu tidak membatalkan sholat secara umum. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Wa mahallul afwi, dan tempat termaafkannya itu andamil jurhi, dari darah yang luka tersebut. Idza kana qalilan amma idza kana katsiran fa in kana min nafsihi fayufa anhu. Kalau darah yang keluar tersebut sedikit maupun banyak tetap dimaafkan. Jadi darah luka yang keluar ketika sholat sedikit maupun banyak tetap dimaafkan darahnya, selama darah atau nanah tersebut keluar dengan sendirinya. Pak De ya. Wa in kana bi fi'lihi aw bi fi'li ma'dzunihi. Namun jika keluar darah atau nanah tersebut karena perbuatan dia sengaja
atau memberikan izin kepada orang lain untuk menekannya di sini ya. Ka'an usyarat dumalu, seperti bisul yang ditekan, dipencet. Lam yu'fa anhu, maka yang demikian tidak dimaafkan. Artinya menjadi batal sholatnya. Nih saya ulang. Jadi kalau ada bisul atau udun dan semacamnya ketika sholat, ternyata dia meletus, brodol. Ternyata dia meletus dengan sendirinya, itu sebetulnya najis, tapi najis seperti ini dimaafkan, terhitung dimaafkan. Namun jika karena keluar atau meletusnya tadi itu dengan sengaja dipencet atau menyuruh orang pencetin gitu. Dia nggak pencet tapi nyuruh orang gitu, suruh mencet, itu sama, itu menjadi batal, sholatnya menjadi batal. Jadi rumus kembali ke ide yang pertama, kalau orang sholat kok terkena najis maka sholatnya menjadi batal, gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada yang ditanyakan mereka nih sampai sini biar lebih lebih paham. Kalau enggak nanti kita lanjutkan. Cukup, oke, berarti bisa dipahami ya Pak ya. Oke. Yang berikutnya wajibu izalatu najisin. Wajibu dan wajib izalatu najisin. Wajib menghilangkan najis lam yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan, bi izalatil aini, dengan cara menghilangkan barangnya. Al-ain itu bendanya. Al-ain itu bendanya. Jadi wajib menghilangkan najis yang tergolong tidak dimaafkan dengan cara menghilangkan barangnya, barang najisnya. Jadi gitu caranya. Menghilangkan min ta'min. Ta'min rasanya, walaunin warnanya, waraihin dan baunya. Menghilangkannya bil ma'il mutahhiri, bil ma'il mutahhiri, menghilangkannya menggunakan air yang suci. Jadi kalau ada najis, maka najis itu harus dihilangkan. Rasanya, warnanya, baunya harus dihilangkan semua. Menghilangkan menggunakan air yang suci. Kalau menggunakan debu tidak bisa, harus pakai air. Itu ya, itu maksudnya tabir ini ya. Semua yang kotor itu adalah najis. Ini menurut bahasa. Menurut bahasa, najis itu ya yang kotor-kotor itu najis. Tapi kalau menurut syar'an, secara syariat, secara istilah tidak seperti itu. Barang yang kotor belum tentu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Yang dimaksud di sini adalah kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la yurakhis. Yang dimaksud najis di sini adalah semua yang kotor yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Ludah itu kotor tapi tidak najis. Kotor tapi tidak najis, gitu ya. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Di antaranya adalah ludah. Ludah itu kotor tapi tidak najis. Apalagi selain ludah? Ingus juga sesuatu yang menjijikkan tapi itu suci. Ludah sendiri, ludah sendiri, terus ingus sendiri itu suci. Kalau pas sholat beler nggak ada masalah, itu termasuk hal yang suci. Ada najis yang tergolong berat, ada najis yang tergolong sedang, ada yang tergolong ringan. Yang berat 2 saja. Najis yang berat 2 saja. Najisnya anjing sama
sama babi. Anjing sama babi itu najis berat. Najis berat. Dikatakan berat karena untuk membersihkannya itu butuh sesuatu yang memang berat. Harus dicuci 7 kali, dibersihkan dulu najisnya, lalu disiram 7 kali. Yang salah satunya di antara basuhannya itu harus pakai tanah. Berat. Itu najis mughalladhah. Najis berat. Ada namanya najis sedang, najis mutawassithah. Kemudian ada najis ringan, najis mukhaffafah. Macamnya cuma satu, najis mukhaffafah ini. Najisnya anak bayi laki-laki, ya gitu ya. Bayi laki-laki umur sebelum 2 tahun dan selama dia hanya makannya itu hanya susu ibunya saja. Itu najis mukhaffafah. Cara membersihkannya sangat ringan, hanya dipercikin air yang sekiranya airnya itu ya pokoknya sudah ngena gitu, udah bersih, udah suci. Bayi laki-laki yang hanya makannya itu dari susu ibunya dan sebelum umur 2 tahun. Kalau misalkan bayi itu perempuan tidak tergolong. Perempuan kalaupun biarpun hanya nyusu sama ibunya, kalau dia perempuan tetap dihukumi najisnya pertengahan, nggak termasuk mukhaffafah. Yang termasuk mukhaffafah tadi itu juga misalkan bayinya itu memang dia selama ini hanya nyusu ibunya, tapi waktu lahir dia pernah ditahnik. Pernah dengar tahnik? Tahnik itu anak bayi kalau sudah lahir biasanya dikasih di lalaan sini tuh dikasih madu atau dikasih kurma, ya, madu biasanya jadi ada madu ditempel di atasnya sini. Nah, itu sunnah memang. Itu artinya kan dia pernah makan itu gitu kan, bukan hanya sekedar susu. Itu tetap tidak ada masalah, walaupun itu pernah ditahnik. Jadi bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun yang makanannya hanya air susu ibunya itu termasuk najis mukhaffafah. Cara membersihkannya hanya dipercikin air sudah selesai. Nah, ini yang mutawassithah ini banyak sekali. Yang mutawassithah banyak sekali. Ya, ini ada hubungannya dengan kita membersihkan dari badan, kemudian pakaian, lalu tempat. Ada caranya sendiri-sendiri cara untuk membersihkannya. Kalau di badan tetap pada prinsipnya adalah sama, kita harus membersihkan najis tersebut. Misalkan di badan ya, ada kena habis kena misalkan tainya bocah gitu kan, kita pas gendong kemudian kena tainya bocah, maka najisnya itu harus dibersihkan dulu, semua dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian dituangin air, airnya sampai mengalir. Nah, itu harus hilang 3 nih. 3 ini harus hilang. Warnanya, rasanya sama baunya. Wajibnya cuma sekali. Pak Mamun ya. Kalau disiram sekali sudah hilang ya sudah. Tapi kalau misalkan sekali dibasuh ternyata masih ada ini kayaknya nih baunya gitu kan. Maka wajib untuk dibasuh yang sekian kalinya. 2 kali sampai 3 kali. Bahkan sampai seberapa kali sampai harus hilang. Kok belum hilang juga? Boleh memakai sabun. Bahkan dianjurkan biar nggak kelamaan ya. Pakai sabun atau pakai apa saja yang bisa menghilangkan najis tersebut sampai hilang. Kalau sudah dirasa kayaknya sudah bersih nih ya kan. Pas dilihat baunya sudah nggak ada, warnanya juga nggak ada, rasanya ya, memang harus 3. Kalau misalkan sangat membandel. Ini ada misalkan kan banyak sekali ya. Ada misalkan kayak darah. Darah itu agak sedikit membandel kalau kena pakaian, kalau kena baju itu akan agak membandel. Dicuci berapa kali, dibilas berapa kali juga masih ada. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya, mensucikannya? Dan ini penting ini
untuk kita juga untuk istri kita. Karena membersihkan najis ini termasuk hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui. Nah, caranya tetap harus hilang dulu. Najis itu harus hilang rasanya, warnanya, sama baunya. Itu kalau sudah dibilas 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah 3 kali, sudah menggunakan sabun, sudah menggunakan alat-alat pembersih lainnya, ya, sudah berusaha nih, sudah mentok. Ternyata satu, kalau masih ada warnanya saja. Kalau masih ada warnanya saja, misalkan ini kan darah itu biasanya Pak Mamun agak susah memang. Biasanya dibersihin udah dikasih baikin apa segala macam, masih aja ada warnanya saja, itu boleh, itu sudah dianggap suci. Kalau warnanya hilang, rasanya hilang, tapi baunya ada nih ya, najis gitu ya, sudah dibersihin, sudah nggak ada nih, warnanya juga udah nggak ada, udah nggak ada, tapi baunya masih ada. Baunya saja, rasanya sudah nggak ada, tapi baunya masih ada. Kalau yang tersisa itu baunya saja, itu sudah dianggap suci. Ingat ya, kalau warnanya saja tetap dianggap suci, baunya saja dianggap suci. Tapi kalau ini ada dua-duanya, warnanya ada, baunya ada, itu tidak suci. Itu dianggap barangnya itu najisnya masih belum tersucikan, masih ada, menandakan bahwa najisnya masih ada. Kalau ada warna dan bau, maka itu tetap dihukumi masih najis, ya. Kalau warnanya nggak ada, baunya nggak ada, tapi rasanya ada, rasa saja, rasanya itu masih ada. Kalau rasanya saja ada, itu tetap dihukumi najis, masih belum hilang najisnya, rasanya masih ada. Gitu. Ini saya ulang. Kalau rasanya masih ada, walaupun warnanya sudah nggak ada, baunya sudah nggak ada, tapi rasanya masih ada, maka itu tetap masih dihukumi najis. Maka untuk cara menghilangkannya itu harus tahu rumusnya ini. Ya, untuk ibu-ibu yang biasa nyuci itu ya dilihat warnanya ada nggak gitu kan, baunya ada nggak gitu, kemudian rasanya. Rasa itu harus dicicip. Iya, kalau nggak dirasa, nggak dicicipin gimana? Nggak bisa. Ya, ini kan najis-najis yang semacam ini mungkin jarang kita temukan, tapi nggak tahu suatu saat nanti itu ada. Suatu saat nanti ada, misalkan kayak kayak ekstasi itu mungkin rasa itu kan ada kan, walaupun barangnya kena air gitu kan sudah hilang, misalkan kena air itu hilang, tapi rasanya itu kadang masih ada. Nah, itu masih ada, ainnya itu barangnya itu masih ada gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak, saya dikit lagi ini. Kalau nanti mau apa itu ya, kalau anak bayi di bawah 2 tahun, kalau dia dicolekin madu kan termasuk enggak ya? Kalau dia udah makan pisang. Iya, bagus. Nanti di luar madu itu. Bagus. Ya, ini Bang Eman ini nanya, bagaimana dengan anak bayi yang kalau tadi makan madu ditahnik pakai madu atau pakai kurma itu boleh. Bagaimana dengan pisang Ambon misalkan? 2 tahun ya. Ya, sebelum 2 tahun. Ini maksud di sini itu al-mughaddiyah itu maksudnya makanannya, Bang Iman. Kalau dia kasusnya hanya sekedar tahnik, tidak ada masalah. Yang tadi itu misalkan kurma nggak punya, madu nggak punya, adanya pisang, ya sudah pakai pisang gitu kan, yang penting kan manis. Kalau itu saja waktu dia lahir tidak ada masalah, ya itu boleh. Cuman masalahnya yang terjadi di masyarakat kita, pisang itu anak bayi itu tiap hari,
Nah, itu menjadi makanan pokok bayi. Bukan air susu saja, tapi pisang tadi itu sudah menjadi makanan tiap hari, makanan pokok bayi itu. Maka sudah tidak bisa dihukumi menjadi najis mukhaffafah. Kalau dia sudah makan sampai kenyang, ya sudah, itu sudah hilang ininya. Artinya kencingnya itu sudah berasa ini, sudah berasa ya pesing. Ya bagus, pertanyaannya bagus. Itu banyak terjadi di kita kan, orang-orang kita itu bayi itu udah langsung dikasih. Mungkin saya juga dulu Pak, begitu waktu kecil saya juga gitu. Begitu lahir udah langsung dikasih nasi sama pisang udah. Nangis juga udah dipaksain udah. Diulek sampai itu. Ya karena mungkin waktu itu ya adanya itu ya. Ya adanya itu dan pengetahuan kita seperti itu. Ternyata pada prinsipnya Allah sudah membekali air susu itu sudah mencukupi semua gizinya. Jadi anak bayi sekarang tuh, ibu-ibu sekarang sudah pada pintar nih. Sudah nggak pakai makanan ini dan itu, udah air susu ibunya itu sudah melebihi dari segalanya. Bahkan itu yang terbaik. Sudah Isa ini. Masih banyak sebetulnya ini, atau kita lanjutkan minggu depan? Minggu depan aja ya. Atau ada yang mau bertanya satu lagi? Biasanya Pak Mamun, Bang Ali biasanya mau nanya. Itu kalau kita lagi sholat, ya. Kita nggak tahu nih kegiatan korban. Kita nggak tahu, tapi kita ingin berusin sholat. Oh iya. Baik. Jadi Bang Ali tadi nanya, kalau kita waktu sholat begitu ada kotoran jatuh di baju kita, tapi kita tidak tahu, apa hukumnya kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu nggak ada masalah. Iya, jadi sholatnya tetap sah. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu, nah itu baru dihempaskan. Cukup dihempaskan saja. Oh iya, cara menghempaskannya itu yang penting bukan ininya ya, bukan kita najisnya kita ini misalkan di sini gitu, langsung kita gini gitu, kita menyentuhnya gitu. Ah itu batal. Karena kita menyentuh najis, gitu ya. Caranya itu ya begini, diapain? Iya, misalkan nih, ada kejatuhan najis gitu ya. Ini ada dua cara nih jam nih. Yang pertama kita lepas jamnya dilepas sudah selesai. Atau dikibas tadi itu, digituin sampai dia jatuh, gitu ya. Itu cara ininya. Tapi kalau bagi orang yang tahu ya batal, ya. Terus kewajiban bagi orang yang tahu, misalkan ini kan kadang kita sholat bersama-sama berjamaah di sini ada nih, Bang Ali misalkan sholat ya di depan sini kan, beliau biasa di depan. Ternyata nggak tahu bahwa di bajunya ada najisnya misalkan. Maka yang melihat itu wajib ngasih tahu. Yang lihat makmum yang lain tuh, misalkan Pak Makmum nih kasih tahu nih, ini maaf Li, ini kayaknya kena najis ini. Nah, itu harus dibersihkan dulu ya. Kudu bisik-bisik. Ya. Bukan maksudnya kalau sebelumnya, tapi kalau pas sholat ya. Tapi ini makanya batal. Kalau tahunya udah pertengahan mungkin kejatuhan kayak cat atau apa, kita Ya. mau ngasih tahu. Ya kalau itu mah nggak bisa ngasih tahunya kan kita lagi sholat. Lagi masa kita mau? Ya, maksudnya yang kejatuhan itu nanti batal apa enggak gitu? Kalau dia kan nggak tahu Pak De. Ya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang lain tahu. Ya yang lain itu, jadi kewajibannya lain ya. Kewajiban yang lain itu ngasih tahu saja, bukan nggak ngaruh sama sholatnya yang sholat tadi. Iya ngasih tahunya kan sesudah kelar, Sesudah. gitu. Sesudah kelar sholat, habis pertengahan maksudnya pertengahan sholat itu kejatuhan tai cecak. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi yang belakangnya itu Tahu. gitu loh. Lalu setelah sholat, Sholat kasih tahu. ya sudah kalau gitu sholat lagi gitu. Sholat lagi. Maksud itu. Iya, karena kejatuhan najis.
Ya. Ya kalau itu harus diulang lah karena sudah kejatuhan najis, ya. Tadinya memang nggak tahu, tapi karena sudah ada orang yang ngasih tahu, maka jadi tahu. Maka sholatnya diulang karena batal. Baik, yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Besok itu kayak misalkan ada persoalan kayak begini. Ada hewan, misalkan ada yang patah, mungkin tangannya atau mungkin kakinya. Nah, patahannya itu najis atau enggak? Najis apa enggak? Yang patahannya tadi itu. Patah klub itu. Iya, putung, bukan patah, putung misalkan, ada putung gitu. Misalkan atau kambing gitu kan, putung satu kakinya gitu kan. Putung, tapi dia masih hidup. Apakah nanti itu menjadi najis atau enggak najis? Atau misalkan ada binatang. Pada prinsipnya memang semua jenazah apa? Bangkai, ya Allah. Pada prinsipnya bangkai itu najis. Pada prinsipnya bangkai itu najis kecuali 3 bangkai. Bangkainya manusia, bangkainya ikan, sama bangkainya belalang. Itu tidak najis. Selain itu najis. Nah, itu nanti ada bangkai. Bagaimana dengan misalkan sapi yang digorok, yang disembelih? Ini kan akhirnya jadi sudah mati kan? Itu nanti persoalan-persoalan seperti itu nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Ya. Jadi ada misalkan ayam dipotong misalkan gitu kan. Kan otomatis dia jadi mati kan? Nah, itu apakah tetap najis atau enggak? Nah, itu nanti kita bahas. Atau misalkan ayam mati sendiri gitu kan, nggak dipotong, tahu-tahu mati, nah, itu kan menjadi bangkai. Itu najis atau enggak? Nah, itu nanti insya Allah minggu depan ya. Jangan sampai ketinggalan minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin wa afu anna ya karim wa firana ya rahim ya rahman rahim rahman rahmatikal wasi'ah. Dawam fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa tahmid fiha salam wa akhirun dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cukup waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.